Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini pelajarannya bahasa Indonesia ya. Ibu akan menjelaskan tentang yang pertama itu mendengarkan penjelasan tokoh. Mendengarkan penjelasan tokoh. Tujuannya itu dengan penjelasan ini agar anak-anak itu dapat yang pertama mencatat pokok-pokok isi dari tokoh. Yang kedua, mengajukan pertanyaan sesuai dengan pokok-pokok pembicaraan. Lalu yang ketiga, siswa dapat menanggapi penjelasan dari tokoh. Langsung saja ya anak-anak. Nah, untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka anak-anak mencoba ya mendengarkan cerita tersebut. Cerita Sri Kandi Tari. Lalu untuk dapat memahaminya, catatlah hal-hal penting tentang tokoh tersebut ya. Selanjutnya pada pertemuan kedua, Ibu akan menjelaskan mengenai wawancara dengan tokoh. Dari materi ini, tujuannya itu yang pertama, agar anak dapat menuliskan daftar untuk wawancara. Selanjutnya, agar anak dapat melakukan kegiatan wawancara berdasarkan daftar pertanyaan. Nah, untuk dapat memahami wawancara ini, maka anak-anak mencoba meragakan teks wawancara di bawah ini ya. Silakan mencoba. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, Ibu akan memberikan materi mengenai membaca cepat. Tujuannya, anak-anak melalui kegiatan ini diharapkan siswa dapat membaca 75 dari kata dalam 1 menit. Yang kedua, mencatat hal-hal penting dalam cerita. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan sesuai dengan isi cerita. Yang keempat, menjawab pertanyaan tentang isi cerita. Selanjutnya, menemukan gagasan utama cerita. Jadi, di membaca tepat ini, diharapkan anak-anak itu dapat membaca 75 kata dalam 1 menit, mencatat hal-hal penting, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, lalu menemukan gagasan-gagasan utama cerita. Bacalah dalam hati cerita di bawah ini. Usahakan anak-anak membaca 75 kata per menit. Caranya gunakan jam digital ataupun stopwatch untuk mengukur waktu per 1 menit. Lalu hitung jumlah kata yang sudah kamu baca. Jika belum berhasil mencapai 75 kata, ulangi kembali sampai berhasil. Kamu juga harus memahami isi cerita yang kamu baca. Praktikan pada cerita berikut ini. Nah, untuk dapat memahami dan mencapai tujuan tersebut, maka anak-anak mencoba membaca tentang harimau takut radio dalam waktu 75 menit per kata. Selanjutnya, materinya pada pertemuan keempat, Ibu akan menerangkan bagaimana menulis karangan. Nah, dari materi menulis karangan tersebut, maka tujuannya yaitu agar siswa dapat melengkapi isi cerita. Yang kedua, menentukan judul cerita, dan selanjutnya menulis karangan berdasarkan pengalaman. Untuk dapat memahaminya, maka anak-anak
Dimohon bisa mempraktekkan karangan berikut ini, lengkapilah, serta tentukan judul ceritanya. Jadi judul ceritanya itu Hari Ulang Tahun. Minggu yang lalu adalah hari ulang tahun adikku. Waktu itu, aku ingin memberi kado istimewa untuknya. Pulang dari sekolah, aku mampir ke toko elektronik. Ku beli beberapa komponen rangkaian suara burung, seperti yang pernah diberikan Pak Harun. Pada kegiatan ekstrakurikuler, 1 bulan yang lalu, komponen suara burung sengaja kurangkai malam hari. Saat adikku tidur, begitu selesai, ku kemas rapi dengan sampul bergambar aneka robot. Ya, kado kecil mungil dan cantik. Beberapa bungkus kado telah berjajar rapi di samping tempat tidur Willy. Adikku, kado-kado itu dari saudara sepupu dan teman-teman akrabnya di kelas 2. Pelan-pelan ku langkahkan kaki ke kamarnya. Ku cium kening Willy sambil mengucapkan, "Selamat ulang tahun." Kemudian kemasan suara burung hanya sebesar genggaman orang dewasa kuletakkan di telapak tangannya. Sebenarnya ia masih tidur, tetapi kubangunkan selepas azan subuh. Tiba-tiba Willy berteriak, "Ibu, aku terlambat ke sekolah nih. Burung kutilang sudah berkicau, Bu." Dia suka bertengger di pohon mangga itu saat jam 7. Kami berhamburan ke kamar Willy. "Lih, dia belum melepas selimutnya. Lihat jam dinding," kataku. Mata Willy masih terpejam malas. "Burung kutilang itu sudah berkicau, Kak. Biasanya jam 7. Ibu menarik selimut Willy. Adik manja itu bangun. Tiba-tiba, suara kicauan burung berhenti. Willy dan ibu bengong. Melihat kado pemberianku tertindih bahu Willy. Sambil tersenyum manis, Willy membuka kado itu. "Oh, pantesan burung-burung berkicau. Saklarnya kepencet, Kak." Kami pun tertawa bersama-sama seraya memeluk Willy. Nah, setelah membaca itu, maka dari tujuan tersebut diharapkan siswa dapat memahaminya ya. Selanjutnya, pada pertemuan kelima, Ibu akan menerangkan pengetahuan kebahasaan. Nah, dari materi pengetahuan kebahasaan ini diharapkan siswa dapat membedakan kata baku dan tidak baku. Yang kedua, siswa dapat menerangkan jenis kata-kata tersebut pada kalimat dengan benar. Pengetahuan kebahasaan. Misalnya kata depan atau preposisi. Kata depan tanpa itu diantaranya di, ke, dan. Pada contohnya, Rina mengambil air di belakang kelas tanpa izin Bu Wati pada waktu pelajaran berlangsung. Terus, yang kedua, penulisan kata baku dan tidak baku. Penulisan yang baku adalah sah, rabu, ijazah. Nah, pada penulisan di sini yang tidak baku itu misalnya syah, rabo, ijazah. Kalau syah ditambah huruf Y jadi tidak baku. Terus yang ketiga, tanda baca titik 2. Untuk mengakhiri suatu pernyataan lengkap yang diikut pemeran atau rangkaian. Contohnya, ibu pulang dari tamasya, membawa souvenir. Kapal-kapal, pas dari kerang, jepit rambut, dan asbak cakang siput. Nah, untuk kata atau ungkapan yang memerlukan pemerintah, contohnya, hari dan tanggal, misalnya titik 2, Rabu 5 September 2007. Waktu, tempat, acara. Ini kan biasanya seperti digunakan pada acara undangan pernikahan atau undangan ulang tahun. Selanjutnya, untuk menuliskan teks percakapan atau drama itu contohnya, misalnya percakapan drama antara dua tokoh, Edo dan Feby. Edo mengatakan, "Feb, sejak kapan kamu bisa bermain seruling?" Feby berkata, "Sejak usia 4 tahun, ayah sudah mengajariku." Lalu tanda baca seru. Kalimat yang menyatakan perintah, contoh, "Simpan HP-mu dalam tas." Kemudian, kalimat yang menyatakan kesungguhan, contohnya, "Benar, Pak, uang saya tidak cukup untuk naik kereta." Yang ketiga, kalimat yang menyatakan tidak percaya. "Masa kereta api dapat tabrakan?"
Selanjutnya, kalimat yang menyatakan perasaan atau emosi. Aduh, uang saya hilang di terminal. Terus yang kelima, kata penghubung dengan karena dan tetapi meskipun. Contohnya, Amir menyetir dengan tenang. Terus contoh yang kedua, saya terlambat karena terjebak macet. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat anak-anak. Selanjutnya, untuk memahami materi-materi tersebut, maka kita mencoba evaluasi ya pertanyaan. Nah, untuk memahaminya, maka cobalah kerjakan uji kompetensi tersebut. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Ibu akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah.